kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan masih bersama saya Fani Imaniar serta bersama saya saat ini Kepala Staf Kepresiden Republik Indonesia Bapak Muldoko. Pak Muldoko masih sehat, masih semangat dong ya? Oh pasti. Pak, tadi saya udah tis di segmen sebelumnya ya. Gak apa-apa ya saya nanya reshuffle ya, walaupun Rabu Pon kemarin ketika saya dak-dikduk saya bersama dengan teman-teman awak media lain menunggu ini jadi reshuffle apa enggak, jadi reshuffle apa enggak, ternyata nggak jadi ya Pak ya. Tapi memang ada rencana nggak sih sebenarnya? Nggak, saya juga harus tanya, kenapa dak-dikduk begitu? Biar mau breaking news maksudnya. Kan reshuffle itu kalau di zaman Pak Jokowi itu hampir tiap tahun. Iya ya. Iya kan? Dan itulah proses yang biasa terjadi. Kenapa mesti masih diributkan? Terus yang kedua, semua masyarakat juga sudah tahu bahwa urusan reshuffle itu sepenuhnya di tangan Presiden. Betul. Kenapa mesti selalu ada pertanyaan? Berikutnya yang ketiga, tentang reshuffle ini ya kan juga dilihat dari kepentingan, kepentingan capaian-capaian yang selalu berubah ya itu. Jadi menurut saya hal yang wajar aja lah reshuffle. Tidak mencapai target. Iya, nggak perlu lagi direspon dengan berlebihan ya. Dan saya pikir siapapun dari kita ini, para menteri, para pejabat, apapun dia, siapapun dia, apapun jabatannya, itu udah pasti menyiapkan diri ya untuk berganti atau diganti dan seterusnya. Jadi menurut saya sih hal yang wajar saja untuk direspon. Seperti pergantian panglima, pergantian kepala staf, kadang-kadang kan menjadi ribet kayak gitu. Kadang-kadang apaan sih ini kan? Itu hal yang biasa begitu. Kan jadi perhatian publik soalnya Pak. Lagi-lagi karena ini kan situasinya bisa dibilang cukup sensitif loh. Selalu menjadi sensitif setiap kali mau tadi pesta demokrasi dimulai. Ikut-ikutan sensitif. Saya mah setiap hari sensitif Pak. Namanya juga jurnalis Bapak. Iya. Gitu. Nah Pak, soalnya kemarin ada beberapa pergerakan kan yang Pak Muldoko juga tahu lah ya dilakukan sama siapa-siapa saja atau dari mana-mana saja seperti itu gitu. Jadi kayak berdekatan dengan tadi isu reshuffle sehingga ini menjadi sebuah bola liar yang dibicarakan tentu oleh masyarakat gitu. Siapa yang bisa dicopot atau mungkin dicopot karena apa? Apakah karena kinerjanya atau karena kepentingan lainnya seperti itu. Nah, Bapak sebagai saya sebut pawang ya Pak ya, pawangnya kabinet gitu. Gimana caranya tadi menjaga suasana kebatinan, kemudian juga profesionalitas antar para menteri ini, supaya tadi gitu tetap harus melihat prioritasnya tuh apa? Ya, saya pikir pendekatan kami KSP adalah pendekatan tupoksi. Tugas KSP adalah monitor dan evaluasi terhadap semua kebijakan presiden, apalagi dalam konteks program-program nasional strategis atau proyek nasional strategis. Kalau pada menteri yang bersangkutan tidak ngikutin target, tugas saya, tugas kepala staf presiden yang akan beresin di lapangan gitu. Jadi kita ngontrolnya bukan bagi perasaan, tapi bagi tupoksi KSP, bahwa tupoksi KSP diantaranya monitor dan evaluasi, dan presiden berikan wewenang untuk KSP melihat, memonitor terhadap proyek-proyek nasional strategis. Maka kalau ada menteri yang nggak sesuai dengan target-target itu, maka saya akan lapor kepada presiden. Nah, kan begitu. Kalau yang tersangkut kasus-kasus gimana? Kalau kasus tidak dalam konteks kami ya, itu ada ukuran-ukuran tersendiri dari presiden. Tapi ukuran-ukuran yang dijalankan oleh KSP adalah ukuran bagaimana sebuah pekerjaan atau proyek nasional strategis itu dilihat dari perkembangannya, gitu, dari progresnya seperti apa. Tapi pasti dibicarakan kan ya Pak ya. Saya dengar-dengar kan juga misalnya kayak reshuffle begitu suka nggak tahu nih, konfirmasi lagi. Saya konfirmasi pokoknya di sini Pak, bukan berandai-andai gitu. Ada yang mengatakan reshuffle, apapun kebijakan yang dibuat oleh Bapak Presiden ini juga somehow ada tekanan-tekanan, influence atau katakanlah pesanan tanda kutip seperti itu. Benar nggak sih Pak? Mungkin salah yang buat asumsi kali ya. Mana bisa presiden ditekan gitu.
Nggak ada cerita tekanan, nggak ada cerita terpengaruh ini dan itu, enggak. Tetapi Presiden selalu concern dengan efektivitas. Efektivitas menteri yang berkaitannya seperti apa, efektivitas organisasi yang dipimpinnya seperti apa, efektivitas leadershipnya seperti apa. Karena ini berkaitan, sekali lagi berkaitan dengan Presiden menginginkan sebuah pekerjaan itu berjalan dengan cepat. Itu udah ukuran-ukuran beliau itu sudah selalu berkatakan, beliau selalu katakan, global saat ini bukan berkaitan antara negara maju dan negara berkembang, bukan antara negara miskin dan negara yang sama, tetapi antara siapa yang cepat dan siapa yang lambat. Negara-negara yang memiliki kecepatan yang tinggi, maka dialah yang menang. Nah, gitu. Oke, jadi setiap kali kalau misalnya ada semacam pernyataan atau kebijakan, lagi-lagi kebijakan dari kabinet pemerintahan Pak Jokowi, itu semuanya benar-benar dari Bapak sendiri tanpa ada tekanan, ini saya yang mau. Jangan intervensi saya, jangan katakanlah, yaitu tadi intervensi atau gunakan kepentingan-kepentingan di belakang ini untuk mempengaruhi kabinet pemerintahan saya, seperti itu. Ya, saya pikir itu sangat jelas tergambar. Jadi direksinya sangat clear. Kami-kami yang pembantu beliau itu juga mudah menjalankan. Tapi Pak Muldoko pasti sering kan mengobrol dengan Pak Presiden gitu. Ketika kita melihat sebuah standar atau kalau di kantor saya sih KPI ya gitu, Key Performance Index gitu. Apakah ada evaluasi? Pasti ada evaluasi tentunya gitu. Dan Bapak memberikan masukan kepada Pak Presiden bahwa ada beberapa sektor atau ada beberapa bagian yang tampaknya memang harus butuh perbaikan, Pak. Terutama tadi jelang Pilpres 2024. Iya, kita sering ada setiap kesempatan ketemu beliau kita sampaikan sesuatu. Berikutnya saya juga sering buat memo kepada Presiden terhadap hal yang krusial dan sering itu direspon. Begitu. Jadi banyak pendekatannya tergantung momentumnya. Gitu. Tapi anyway bahwa semua hal yang kita temukan di lapangan, baik itu melalui KSP mendengar, ini karena berkaitan dengan bagaimana menyerap aspirasi yang bertumbuh di masyarakat. Dan kalau itu tidak bisa saya selesaikan sendiri, maka saya secepatnya lapor kepada Presiden. Dan biasanya ya, atas temuan-temuan itu, kalau saya laporkan kepada beliau, oke, Pak Muldoko, panggil menteri berkaitan, mari kita rapatkan internal. Nah, biasanya dalam tempo yang cepat ada sebuah solusi. Nah, itulah cara-cara kerja yang kita lakukan di sini, sehingga apa ya, saya pernah mengatakan bahwa KSP ini sebagai bridging, jembatan bagaimana antara apa yang dirasakan oleh publik, berikutnya karena nyampe kepada Presiden juga Presiden memiliki keterbatasan, ya, sehingga kami membuka pintu seluas-luasan di sini dan anak-anak juga turun ke bawah untuk mendengarkan itu dan kita respon. Gitu. Pusing nggak sih Pak? Logikanya kan gitu ya. Aspirasi dari 270 juta masyarakat Indonesia gitu. Kemudian narasinya pasti beda-beda. Ada yang mau ini, ada yang mau itu. Kemudian menganggap misalnya pembantu Pak Presiden yang ini kayaknya kurang cocok atau harus diganti. Harusnya yang A, harusnya yang B. Itu kayak gimana memang ya risiko ya. Kalau kata orang Jawa mumet sih Pak. Ya, kita membuka kemarin untuk konflik. Hanya satu, konflik agraria. Dalam tempo yang nggak lama itu udah kita mendapatkan laporan 1.504 konflik agraria yang perlu kita tangani. Dan Presiden concern dengan itu, akhirnya kita susun melibatkan CSO dari luar ya, teman-teman itu. Saya buat gugus tugasnya, gugus tugas bersama, dan akhirnya kita kecilkan lagi, kita saring begitu, akhirnya ada 9 target yang harus kita beresin dalam tahun 2022 kemarin. Dari itu tidak semuanya bisa selesai, tapi setidaknya banyak hasil yang kita bisa bereskan, dan pada hari agraria Presiden menyerahkan sertifikat kepada masyarakat. Jadi tugas kita sudah sampai seperti itu, begitu detailnya gitu, sampai beresin sampai selesai jadi sertifikat. Nah, pada saat penyerahan sertifikat, Presiden mengatakan, saya ingin masyarakat tidak hanya menerima sertifikat, tetapi masyarakat harus diberikan perkuatan agar ekonominya bisa jalan. Nah, apa yang dilakukan oleh KSP,
mengorkestrasi beberapa kementerian. Ada 6 kementerian pada saat pertama kali diguleleng. Ya, kita undang kementerian, menyusun sebuah program, memberikan bantuan. Akhirnya pertama kali diguleleng kita berikan perkuatan kepada masyarakat. Berikutnya di Batu, di Jawa Timur. Ada 11 kementerian terlibat di situ. Ya, upaya keras untuk menuju itu. Gitu. Tapi ini kan kebijakan presiden harus diamankan. Sering kita mengatakan bahwa presiden selalu mengatakan jangan hanya sen, tapi betul-betul kita pastikan terdeliver. Nah, yang memastikan ini kantor kepala staf presiden. Tugasnya tadi ya Pak ya, mumeti kalau orang Jawa, tapi nggak apa-apa. Dia memang harus orang yang pas Pak untuk menjalani tugas yang mumeti itu ya Pak ya. Aku geser lagi ya Pak ya, masih tetap terkait dengan tahun politik 2024 nih Suka Pak banget ya. sih sama politik sih. Gimana dong Pak, yang panas, yang menarik perhatian warga saat ini begitu ya Pak ya. Ada lagi nih Pak cerita atau narasi yang melihat saya berangkat dari ini deh Pak, beberapa kursi pembantu pemerintahan lah ya, pembantu presiden, kemudian juga kepala-kepala daerah yang menjadi perpanjangan tangan gitu dari Presiden Republik Indonesia, yang hitungannya masih banyak yang kosong Bapak gitu. Kabarnya sih dengar-dengar ya lagi-lagi pasti Bapak tentu ingin mengisinya dengan orang-orang yang menurut beliau mampu dan juga mumpuni gitu. Termasuk betul Pak dari beberapa katakanlah kerabat begitu. Sing tinggi. Masa mau sebut namanya Pak? Enggak Bapak. Jadi kan ya Pak Muldoko tahu ya ada anak-anak beliau, kemudian juga menantu, terus kemudian juga beberapa orang dekat seperti itu. Jadi ketika masyarakat melihat apakah sebenarnya Pak Presiden ini juga tertarik untuk membangun sebuah terah politik seperti terah-terah politik sebelumnya? Ini kan sebenarnya kebetulan gitu. Ya kalau memang mampu? Bukan kebetulan beliau presiden, terus putra-putranya menjadi pejabat, akhirnya bersoalkan. Terus pertanyaannya, salahnya ada di mana? Ya kalau memang mampu. Ya kan begitu. Ini proses demokrasi, yang memilih itu adalah rakyat, ya kan begitu. Jadi kecuali kalau appointed gitu kan, itu mungkin ada persoalan KKN melekat di dalamnya. Tapi kalau ini atas dasar kemampuan anak yang bersangkutan dan mereka memiliki akseptabilitas yang tinggi, kan nggak ada salahnya. Kan semua orang tua menginginkan anaknya itu juga hebat. Betul. Saya juga menginginkan anak saya hebat, ya kan begitu. Dan dengan cara-cara yang benar itu nggak ada yang bisa melarang, gitu. Karena semua punya hak asasinya dia miliki. Pesta demokrasi iya, Pak. Gitu. Jadi masyarakat mestinya melihatnya secara jernih, jangan karena negative thinking, personal dan seterusnya akhirnya wah ini Pak Jokowi ini membangun sebuah dinasti, gitu. Memang monarki gitu, kan bukan monarki gitu. Tapi ya kalau memang mampu dan lagi-lagi tadi karena akseptabilitasnya yang tinggi toh, gitu. Jadi dipilih oleh masyarakat, dipilih oleh warga. Ya toh kalau misal kita lihat gitu dari katakanlah reaksi warga sendiri terhadap wilayah-wilayah yang hitungannya dipimpin oleh yang bersangkutan juga, alhamdulillah ya. Iya, kecuali kalau dalam pemilihan kemarin kita matikan lawannya, itu mungkin semua bertumbuh dengan PPK aja kan. Tapi kalau Pak Muldoko sendiri kira-kira kalau putra-putri Bapak begitu ada yang ingin mengikuti jejak Bapak masuk dalam ya lagi-lagi sektor atau katakanlah tempat Bapak saat ini berada? Kemarin kan sempat anak saya, karena anak saya kan S1-nya di Inggris, S2-nya di Amerika. Saya ingin mereka juga paham bagaimana sih negara ini bisa dikelola gitu. Akhirnya waktu itu kan ada magang begitu. Saya suruh dia magang biar kamu tahu itu bagaimana papa kamu pusing kan begitu. Akhirnya sempat magang di sini 3 bulan gitu. Selesai ya udah. Ini sebuah pengalaman bagus untuk mereka punya background. Oh ternyata mengelola negara itu nggak mudah gitu.
itu aja. Nah, Tapi selanjutnya dia masing-masing sekarang mencari jalan hidupnya sendiri. Ada yang swasta, ada yang mengenukuni dunia IT, ya urusan mereka lah. Gitu. Tujuannya tapi sama kan? Iya, yang penting bagi saya orang tua adalah memastikan bahwa mereka ada sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang bisa untuk jalan hidupnya ke depan, apapun itu. Dan saya nggak terlalu pusing mereka harus jadi prajurit TNI, saya nggak juga gitu. Buktinya nggak masuk tentara, nggak apa-apa. Semuanya punya jalan hidupnya masing-masing gitu. Yang penting dia menekuni itu. Gitu. Pak Muldoko, Pak Presiden, dan juga mungkin bapak-bapak lainnya sebenarnya ya. Ya kalau anaknya mampu, anaknya mau kemanapun ia melangkah, tentunya tidak bisa melarang dong ya, asal bermanfaat bagi masyarakat. Saya pikir begitu. Itu sih yang mungkin masyarakat kadang-kadang, apalagi yang lebih banyak buruk sangkanya gitu, menganggap bahwa ada kepentingan begitu ya. Ya emang itu kadang-kadang konflik of interest. Nah, ini raja konflik of interest Muldoko ini katanya. Hebat banget. Banyak ininya ya Pak ya, banyak julukannya seperti itu ya Pak ya. Tapi saya lebih tertarik untuk menggali sebenarnya siapa atau bagaimana sih Pak Muldoko gitu dibalik tadi julukannya. Nanti kita gali lebih dalam lagi ya Pak ya, kita elaborasi lebih lanjut di segmen berikut. Program One on One masih akan kembali setelah jeda berikut, pemirsa, tetaplah bersama kami.